Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan keempat mengenai use case diagram ya. Sudah isi dari UML-nya ya, atau diagram-diagram UML-nya yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah use case diagram ini. Materi pembahasannya hari ini ada satu konsep dasar use case diagram dan yang kedua adalah studi kasus. Nah, use case diagram ini menurut Pak Hari adalah rangkaian yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Ya. Nah, jadi use case diagram ini menurut Pak Hari ini dia lebih menggambarkan kepada fungsionalitas sistem itu sendiri. Ya, jadi sistem ini secara fungsionalitas itu seperti apa sih gitu ya, digambarkan di dalam use case diagram. Nah, betul, penekanan use case adalah apa? Ya, tadi seperti yang saya sebutkan di awal, apa sih yang dapat diperlihatkan fungsionalitasnya dari sistem tersebut? Ya, jadi apa, bukan bagaimana. Ya, lalu use case ini mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem, seperti pengertian yang Hari di awal tadi, ya, dia dilakukan dan diawasi oleh sebuah aktor. Jadi di sini memang use case itu merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah pemodelan use case. Use case adalah urutan transaksi dari aktor kepada sistem. Ya, kemudian menggambarkan apa yang sistem lakukan dari perspektifnya si user. Ya, kemudian sekumpulan skenario yang menjadi satu untuk tujuan user. Tetap ya, use case itu pokoknya user yang digambarkan ya. Fungsionalitasnya si user, si sistem berdasarkan user maksudnya. Nah, kemudian ada keuntungan use case. Yang pertama ada menangkap kebutuhan fungsional dari perspektif user, kemudian memberikan deskripsi jelas dan konsisten dari apa yang seharusnya dilakukan sistem, lalu dasar membentuknya sistem, menyediakan kemampuan untuk melacak kebutuhan fungsional, kemudian berfungsi sebagai unit estimasi dan unit terkecil dari variable. Nah, dari use case ini yang biasa kita gunakan adalah levelnya adalah C level dan fish level ya. Yang biasa digunakan dalam pembuatan use case bisnis itu biasanya level C level dan fish level ya. Kalau level ini iya bisa juga sih ya, cuma dia lebih ke tahapnya tidak seperti use case dan tidak seperti C dan fish level ya. Nah, use case C dan fish level adalah use case system ya. Fish level biasanya untuk use case bisnis. Oh, berarti kalau sistem yang nanti dibuat bisnis ya bisa menggunakan use case atau fish level, maksudnya sistemnya nanti bisnis kah atau game kah atau science itu bisa menggunakan use case yang C level dan fish level. Tapi kalau bukan sistem yang dibuat atau melainkan bisnis ya, membahas tentang bisnis saja tapi bukan sistem, itu menggunakan yang hit level ini. Nah, kemudian dalam pembuatan use case, dahulukan membuat use case C level, lalu jika ada include-nya bisa dilanjutkan ke tahap fish level. Jadi memang C level dan fish level ini nanti bisa digunakan ya. Nah, kemudian ada elemen dari use case sendiri, antara lain adalah aktor, kemudian use case itu sendiri, lalu subject boundaries, kemudian relationship. Nah, yang pertama ini ada aktor. Aktor ini biasanya gambarannya adalah orang ya, kemudian di bawahnya ada namanya, aktor role-nya ya. Nah, atau seperti ini dapat digambarkan berupa orang atau digambarkan dengan segi 4 disertai notasi aktor ya. Jadi gambarannya bisa yang orang atau segi 4 bernotasi seperti itu. Dia aktor ini tidak harus manusia, dia bisa sistem juga ya. Kemudian use case-nya itu dilakukan oleh aktor ya. Ya, jadi aktor ini yang berinteraksi dengan sistem itu ya. Kemudian ada ini ya tadi aktor,
Kemudian use case ya, use case-nya bentuknya seperti ini ya, biasanya menggunakan kata kerja atau kata benda deskriptif. Gitu. Ini mengekspresikan goal dari sistem yang harus dicapai. Kemudian ada boundary system, bentuknya seperti ini ya, batasan sistem dalam relasi dengan aktor yang menggunakannya, nama subjek di dalamnya atau di atasnya bisa ya, jadi bisa menamai subjek ini di dalam kotaknya atau di atas kotaknya. Kemudian ada relationship, ini ada association, bentuknya seperti garis ya, ini tanpa anak panah biasanya. Interaksi antara aktor dengan use case ya, ini untuk menggambarkan interaksi antara use case dengan aktornya, di sela-selanya ada gambar association ini. Nah, kemudian ada include ya, include dan extend. Bedanya kalau include ini dia harus bisa dikerjakan jika include utamanya sudah dikerjakan. Jadi dia tidak bisa dijalankan kalau include utamanya itu tidak dijalankan, seperti itu. Nah, arah panah include ini biasanya mengarah kepada use case yang dipakai atau dibutuhkan. Nah, kalau extend ini kayak tambahan ya, bisa boleh dilakukan, boleh juga tidak gitu ya. Nah, arah panahnya itu mengarah ke use case utama. Jadi kalau include itu mengarah ke use case yang dibutuhkan atau yang ingin dijalankan atau yang ingin dipakai, tapi kalau extend itu mengarah kepada include atau use case utamanya. Nah, ya kepada use case utamanya untuk arah panah si extend. Jadi kalau extend ini boleh dikerjakan atau tidak juga, tidak masalah seperti itu. Jadi sifatnya hanya tambahan. Nah, kemudian ada generalization, hubungan generasi dan spesialisasi dari umum ke khusus ya antara dua use case, di mana fungsi yang satu merupakan fungsi yang lebih umum dari lainnya. Ya, nah arah panah itu mengarah kepada use case yang umum. Ini contoh dari include ya, ada mengelola pinjaman, kemudian login, ada mengelola anggota. Nah, jadi mengelola peminjaman dan mengelola anggota ini tidak bisa dijalankan jika belum melakukan login. Gitu ya. Jadi setiap login merupakan syarat atau selalu dipanggil dulu ya sebelum menjalankan use case mengelola peminjaman dan mengelola anggota. Nah, ini contoh untuk yang extend ya. Use case buka rekening merupakan use case utama. Jadi use case utamanya adalah buka rekening. Sehingga use case ini nih dia bisa berdiri sendiri, sedangkan use case buka deposito dan buat kartu kredit itu hanya tambahan ya, yang sebenarnya ini pengembangan dari si buka rekening gitu. Jadi optional, bisa kita setelah buka rekening buat kartu kredit juga, bisa juga tidak. Setelah buka rekening kita bisa buka deposito, bisa juga tidak, seperti itu ya, optional. Nah, kemudian ini contoh yang ada extend dan ada include-nya ya. Buka rekening tadi sudah ya, extend-nya itu dia ada buat kartu kredit dan buka deposito. Nah, include-nya adalah cetak data pribadi. Nah, setelah buka rekening kan dia bisa melakukan cetak data pribadi seperti itu. Ya, jadi cetak data pribadi ini bisa dilakukan untuk membuka rekening jika dia sudah membuka rekening seperti itu. Nah, kemudian ini contoh generalisasi ya. Jadi use case utamanya ini adalah mengelola pustaka. Nah, ya tahu use case umumnya atau generalisasi itu maksudnya umum. Use case umumnya adalah mengelola pustaka. Nah, sedangkan use case yang khususnya yaitu ada memasukkan pustaka, mengubah pustaka, menghapus pustaka, melihat pustaka, dan mencari pustaka. Ya, ini dari contoh generalisasi. Nah, kemudian ada pembahasan studi kasus. Ya, studi kasus ini nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti bisa setelah dikerjakan dikumpulkan melalui MyBest ya. Nanti akan dibuka untuk upload Google Drive-nya, link Google Drive-nya.
seperti tugas-tugas di semester sebelumnya. Ya, ini tentang planning dan analisis. Nah, ini ada contoh proses bisnis ya. Proses bisnisnya adalah perusahaan anonim melakukan transaksi pembelian barang ya. Nah, prosesnya ini awalnya dari bagian pembelian melakukan pemesanan barang. Nah, kemudian bagian pembelian ini nanti akan mengirimkan surat pesanan kepada si supplier. Nah, setelah barang yang diterima oleh bagian pembelian, ya jadi sudah dikirim sama supplier nih ke bagian pembelian, maka bagian pembelian ini nanti akan melakukan cek ya, cross check dulu surat pesanan dan surat jalannya, apakah sesuai atau tidak dengan barang yang diterima. Nah, nanti juga dilihat ada barang yang rusak atau tidak. Kalau ada barang yang rusak, maka nanti akan dibuatkan surat retur. Tapi kalau tidak, itu langsung akan dicatat dan bisa mempengaruhi stok yang sudah ada. Ya, nah setelah prosesnya selesai, nanti akan dibuatkan laporan. Nah, laporan ini akan ditujukan ke pimpinan seperti itu ya, bisa berupa laporan pesanan, laporan pembelian, kemudian laporan retur. Ya. Nah, ini yang kedua adalah gambaran kebutuhan fungsionalnya. Nah, kalau sudah begini, ada proses bisnis, kita bisa lihat di sini ada berapa user yang terlibat di dalam sistem tersebut. Ya, nah ada bagian pembelian, ada supplier, ada pimpinan. Ya, jadi ketiga user itu terlibat di dalam suatu proses bisnis. Nah, tapi yang kita butuhkan untuk penjabaran kebutuhan fungsional ya, cukup ini bagian pembelian dan pimpinan, karena ini yang menggerakkan sistemnya adalah mereka. Ya, kalau supplier itu kan sekedar menerima surat pemesanan sama mengirimkan barangnya ya dan membuat surat jalan. Cuma kalau yang terlibat di dalam sistemnya ini adalah bagian pembelian dan pimpinan. Nah, bagian pembelian apa saja sih ya fungsionalitasnya? Yang pertama ada dapat mengolah data barang, kemudian dapat mengolah data supplier, mengolah data akun, membuat pesanan, membuat retur, mengolah data transaksi ya, kemudian membuat jurnal pembelian dan membuat laporan. Nah, sedangkan si pimpinan ini hanya bisa melihat laporannya saja seperti itu. Nah, ini namanya tadi kebutuhan fungsionalitas. Kalau ini namanya proses bisnis. Jadi tahap pertama yang harus dilakukan adalah proses bisnis. Kita menjelaskan proses bisnisnya. Yang kedua adalah membuat kebutuhan fungsionalitas seperti ini. Nah, yang ketiga baru ini bisa digambarkan si level dari use case-nya ini ya. Kalau kita sudah ada kebutuhan fungsionalitasnya akan lebih mudah membuat use case diagram ini. Ya, tadi sama ya dengan yang tadi dijabarkan di fungsionalitas ya. Bagian pembelian bisa mengolah data barang sampai dengan membuat laporan. Nah, sedangkan si pimpinan ini hanya bisa membuat atau melihat laporan yang sudah dibuat oleh bagian pembelian seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini use case yang fish levelnya. Jadi, kalau tadi tidak ada include dan extend-nya, nah kalau ini ada include dan extend-nya. Include di sini adalah melakukan login dulu ya sebelum melakukan buat laporan, olah data, olah transaksi pembelian, mengolah akun, buat pesanan ya, semuanya harus dilakukan setelah melakukan login sistem. Maka di sini adalah ranahnya include. Nah, sedangkan mengolah transaksi pembelian ini adalah membuat jurnal pembelian. Ya, di sini extend ya seharusnya ya, membuat jurnal pembelian ini memang terbuat ya dari setelah dia mengelola transaksi pembelian seperti itu. Nah, kemudian ada ini namanya skenario use case ya. Dari diagram use case yang sudah dibuat, maka selanjutnya akan dibuatkan skenario use case. Jadi di bawahnya use case tadi, kalian akan membuat skenario ya. Nah, skenario ini berguna untuk menjelaskan secara detail alur sistem yang akan terjadi dan nantinya akan dapat membantu dalam pembuatan activity diagram. Nah, contohnya seperti ini.
Ya, jadi tahap pertama kan buat use case diagram. Kalau diagramnya ya, buat use case diagram dulu, kemudian baru activity diagram yang kedua. Nah, ini use case yang membuat pesanan. Ya, requirement-nya adalah bagian pembelian mengolah data pesanan. Nah, ini yang use case yang ini. Nih, membuat pesanan. Ya, membuat pesanan. Ini use case-nya, contohnya ini skenario-nya. Ya, jadi satu use case, satu skenario seperti itu. Ya, nah ini contoh yang untuk membuat pesanan. Requirement-nya adalah bagian pembelian mengolah data pesanan. Nah, kemudian goal-nya admin dapat menambah data pesanan. Ya, precondition-nya admin telah login ke sistem pembelian. Kemudian post condition-nya adalah data pesanan tersimpan atau terupdate jika dilakukan perubahan. Nah, filenya gagal menyimpan, mengupdate atau menghapus. Ya, berarti dia valid ya. Nah, kemudian ada primary actor-nya adalah bagian pembelian. Ya, yang melakukan si pembuat pesanan ini adalah si bagian pembelian. Nah, main flow-nya dijelaskan saja. Main flow-nya itu pada saat kita buka form membuat pesanan itu ngapain dulu gitu ya. Pas kita klik form membuat pesanan, nanti kan muncul tuh tampilan membuat pesanannya. Nah, kita bisa ngapain nih kalau mau nambah pesanan? Nah, berarti adalah yang pertama bagian pembelian memilih tambah, lalu sistem akan menampilkan form pesanan. Nah, kemudian sistem membuat nomor otomatis. Ya, nah setelah itu bagian pembelian akan memilih nama supplier. Nah, sistem akan menampilkan kode, nama, dan alamat supplier. Lalu bagian pembelian memilih kode barang. Kemudian sistem akan menampilkan nama dan harga barang. Lalu admin memasukkan jumlah barang yang akan dibeli atau bagian pembelian akan memasukkan jumlah barang yang akan dibeli. Dan sistem akan mengakumulasi ini ya, mengkalkulasi subtotal dan total pesanan. Lalu bagian pembelian menyimpan form pesanan dan sistem akan menyimpan data pesanan serta mencetak surat pesanan. Itu main flow-nya atau gimana jalannya sistem itu sih, atau gimana jalannya form pesanan ini gimana sih jalannya. Nah, kalian masukkan di main flow. Sedangkan alternate flow-nya, admin melihat data pesanan atau bagian pembelian ya, dapat melihat data pesanan dan sistem menampilkan daftar pesanan yang terjadi maupun yang sedang terjadi. Nah, ini contoh skenario use case dari membuat pesanan. Nah, ini selanjutnya yang skenario mengolah data barang, ya, hampir sama. Jadi disesuaikan saja yang melakukan itu siapa. Kemudian kalau gagal itu kayak gimana ya, kemudian post condition-nya itu apa, kemudian main flow-nya itu bagaimana ya, alternate-nya juga seperti apa ya, pokoknya yang terjadi di dalam form tersebut saat kita melakukan suatu transaksi itu seperti apa kita gambarkan di skenario ini. Nah, kemudian ini latihan ya, latihan ini berarti meneruskan yang ini saja itu ya, meneruskan yang ini. Kalau tadi baru untuk ini ya, membuat pesanan dan satu lagi mengolah data barang. Nah, nanti yang lainnya silakan dibuat ya, karena ini sudah ada nih use case-nya. Use case-nya sudah ada di sini, jadi kalian tinggal buat skenario-nya. Nah, skenario-nya silakan dibuat. Nah, nanti kalau sudah dibuat, ini digambar dulu ya, digambar, nanti diambil ini gambarnya, kemudian ditaruh di Word, lalu di bawahnya diberikan skenario satu-satu atas use case yang ada di sini. Seperti itu. Ya, dibuat skenario-nya sendiri-sendiri. Ini tugasnya untuk sendiri-sendiri ya. Jadi kalau sudah dibuat di Word, lalu kalian bisa upload di Google Drive.
Nah, setelah itu link Google Drive-nya dimasukkan di My Desk ya. Nah, selanjutnya ini ada latihan soal pertemuan 4. Silahkan dijawab. Seperti biasa, dimasukkan name, nama, dan kelasnya di kolom komentar serta jawabannya. Ini nomor 4. Ini yang terakhir adalah nomor 5. Oke, silakan dikerjakan tugasnya dan latihannya juga ini bisa dijawab di kolom komentar di YouTube ya. Lalu tugasnya jangan lupa dikerjakan, diupload di Google Drive, link Google Drive-nya nanti dimasukkan ke dalam My Desk. Ya, nanti Ibu buatkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan yang dijelaskan kali ini dapat dimengerti dengan baik. Kita bertemu lagi di pertemuan kelima selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.